tes. Dani Zaviet. Ya, Dani Zaviet. Min, salam dari orang Portugal. Semoga Anda sehat selalu, Min. Amin. Aduh, Portugal, porsi tukang gali. Moh Haidir, salam bradku, hadir dari Malaysia. Santuy, gaskeun. Mantap bradku, salam balik ya. Pati Ralma, nitip nama brad. Bahlil, orang ganteng sedunia. Aduh, Bahlil, kayak kenal nama itu. Kemudian Zan VNT, nitip nama bradku Duta. Oke, siap bradku. Oke, sebuah film terbaru menceritakan tentang para anak-anak pasukan khusus yang nekat merampok kartel narkoboy. Wah, gila ya? Iya dong, gila. Skuy ah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gaskeun. Mantap. Berlatar di Amerika, kita dikenalkan dengan dua orang anggota DEA atau Badan Hukum yang mengurusi soal narkoboy, antara lain yaitu Mamang Bautista atau di sini berperan sebagai Ray dan juga Andre. Mereka dalam perjalanan menuju perbatasan Amerika-Meksiko karena ada laporan terdapat sebuah jalur rahasia yang digunakan untuk mendistribusikan narkoboy. Dan inilah Trap House. Setibanya di sana, Ray pura-pura mampir mengisi bensin, padahal dalam mobil udah bersiap banyak pasukan. Kedatangan Ray disambut dengan tidak ramah oleh seseorang yang menyuruhnya untuk pulang sambil menodongkan senjata. Melihat itu, Ray perlahan mundur dan kemudian beberapa saat kemudian, Ray, Andre, serta para pasukan segera masuk ke dalam sebuah minimarket yang dicurigai terdapat jalur rahasia penyelundupan narkoboy. Ray terus menembaki para anak buah kartel hingga akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Kemudian Ray, Andre, serta satu anggota masuk ke dalam terowongan untuk menangkap para kartel narkoboy. Dengan hati-hati, mereka terus menyusuri ke dalam terowongan dan melihat banyak sekali anak buah kartel dan aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Kemudian mereka kembali menyusuri terowongan itu, tapi Ray sadar bahwa tempat tersebut telah dipasangi bom. Tanpa pikir panjang, mereka segera kembali karena tempat tersebut pasti akan meledak. Dikarenakan bertubuh jangkung besar, Ray menjadi yang paling belakang dan tiba-tiba beruntung mereka masih selamat dan buru-buru kembali ke mobil. Ray benar-benar dibuat jantungan karena jika terlambat sedikit aja, mereka bisa ikut terkubur bersama minimarket. Tapi saat akan kembali ke mobil, satu rekan Ray tiba-tiba ditembak oleh sniper. Ray mencoba menyelamatkan rekannya yang terkena tembakan tepat pada leher. Tapi karena kehabisan banyak darah, rekannya itu harus gugur. Di lain sisi, kita dikenalkan dengan anak Ray yang kita panggil aja dia Duta aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini tidak pakai Sheila on 7, tengah berada dalam kelas bersama anak-anak dari anggota DEA lain. Secara tiba-tiba anak rekan Ray yang bernama Jesse dipanggil ke ruangan karena ada ibunya menjemput. Ternyata Jesse adalah anak rekan Ray yang baru aja tewas. Mendengar kabar tersebut membuat Duta bersama temannya yang lain sangat bersedih karena Jesse harus kehilangan ayahnya. Pada malam hari, Duta baru aja tiba di rumah dan udah ditunggu oleh Ray. Sempat terjadi cekcok di antara mereka karena Duta sama sekali gak membalas pesan dari Ray. Tapi saat Duta melihat luka yang terdapat pada leher ayahnya, Duta sangat bersedih karena gak ingin kehilangan Ray seperti yang baru terjadi pada Jesse.
Di keesokan hari, Ray memimpin upacara pemakaman ayah Jesse dan dihadiri oleh para anggota serta keluarga di EA. Ray berkata bahwa ayah Jesse adalah teladan dan punya reputasi yang sangat baik selama bertugas. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang kartel narkoboy bernama kita panggil aja Bahlil aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Aduh, lagi mengumpulkan semua anak buahnya karena tercium ada sebuah pengkhianatan. Bahlil gak habis pikir karena jalur penyelundupan itu sangat rahasia, tapi bisa bocor sampai kepada DEA. Atas hal itu, Bahlil meminta anak buahnya agar membunuh orang yang dicurigai telah berkhianat. Wah, galak si Bahlil. Dari sana Bahlil bertemu dengan adiknya bernama Natalia sambil menjaga ayah mereka yang masih terbaring karena kritis. Mereka membahas soal jalur penyelundupan narkoboy yang telah dibongkar oleh DEA. Dikarenakan Bahlil udah trust isu dengan orang lain, akhirnya dia meminta Natalia agar membuat jalur baru. Scene berpindah memperlihatkan Duta yang lagi melakukan eksperimen kimia dengan murid cantik bernama Teresa. Tanpa Duta ketahui, ternyata Teresa adalah anak dari Natalia atau keponakan dari kartel narkoboy yang selama ini dicari oleh ayahnya. Mereka sangat akrab, ditambah Duta memberikan perhatian lebih kepada Teresa. Boom science. Seusai kelas, Duta dan temannya menemui Jesse karena seharusnya dia gak dulu masuk sekolah. Ternyata Jesse memutuskan akan pindah sekolah dan tempat tinggal ke pinggiran kota karena tunjangan kematian anggota DEA sangat gak cukup untuk hidup di tengah kota. Tentu Duta dan yang lain sangat kaget dan benar-benar gak mau berpisah dengan Jesse. Hey, come here. It's okay. Beberapa saat kemudian Duta memberitahu Ray tentang apa yang terjadi pada Jesse. Duta gak menyangka bahwa menjadi abdi negara punya tunjangan yang gak begitu besar, bahkan gak cukup untuk hidup di tengah kota. Ray pun berkata bahwa menjadi abdi negara hanya menang gagah aja, gak sebanding dengan resiko yang didapat. Just in his mom. 24.000 Hz con sus noticias. Pada keesokan hari, Ray mengajak Duta pergi ke sebuah tempat bernama Trap House, yaitu tempat di mana para kartel melakukan transaksi narkoboy. Kebetulan saat ini tempat tersebut telah diamankan oleh DEA. Setibanya di sana, Ray mengajak Duta masuk melihat secara langsung bagaimana ayahnya bekerja. Di sana Duta hanya terdiam saat melihat tumpukan uang yang disita dari para kartel dan pengedar narkoboy. Hal itu membuat Duta terpikirkan dengan sebuah cara karena dia ingin sekali membantu Jesse. Dari sana Duta dibawa ke kantor DEA dan saat ayahnya berdiskusi dengan tim, Duta memotret daftar kartel yang menjadi incaran DEA. Duta mengambil semua foto itu karena dia telah menyiapkan sebuah rencana. Sepulangnya dari kantor DEA, Duta mengumpulkan semua teman dekat membahas rencana yang telah dia siapkan. Ternyata Duta mengajak mereka untuk merampok uang dari sebuah trap house. Duta menjelaskan bahwa di sana terdapat banyak sekali uang yang bisa digunakan untuk membantu keluarga Jesse. Mendengar itu mereka sama sekali gak ada ketakutan dan sepakat akan melakukan aksi perampokan. Di lain sisi, Ray dan Andre lagi menunggu seorang informan yang merupakan anak buah dari Bahlil untuk membocorkan jalur penyelundupan lain. Anak buah Bahlil itu berkata bahwa saat ini Bahlil udah tahu tentang pengkhianatannya. Kemudian dia memberitahu bahwa saat ini Bahlil telah memerintahkan adiknya yang gak lain dan gak bukan adalah Natalia untuk mengurus penyelundupan narkoboy. Tapi tiba-tiba Andre menyadari ada sebuah mobil yang lagi mengintai mereka dan tiba-tiba dengan cepat Ray segera keluar lalu menembak mobil itu dan berhasil mengenai mereka. Ray segera mengejar dan langsung menghajarnya, tapi Andre segera menghentikan Ray karena orang tersebut bisa memberikan informasi tentang siapa sebenarnya Natalia. Hi,
Gak lama Ray dan Andre membawa orang itu ke kantor dan tanpa basa-basi langsung diinterogasi. Ray sempat dibuat emosi dan udah gak sabar ingin menghajar, tapi Andre menahan karena bagaimanapun mereka harus mendapatkan informasi tentang Natalia. Tapi bukannya menjawab, orang itu malah mengancam bahwa Bahlil pasti akan menghabisi Ray dan Andre serta seluruh keluarga mereka. Di tempat lain, Duta dan temannya lagi menyiapkan beberapa senjata serta perlengkapan lain untuk melakukan aksi perampokan. Duta sempat dihubungi oleh Ray, tapi tentu Duta sama sekali gak terus terang dengan apa yang akan mereka lakukan. Beberapa saat kemudian, Duta dan temannya terlihat mengintai sebuah trap house yang udah menjadi incaran. Sebelum masuk mereka sempat ragu karena hanya punya alat setrum, sedangkan para pengedar narkoboy pasti punya senjata api. Merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, mereka pun akhirnya beraksi. Dengan hati-hati mereka masuk ke dalam rumah, tapi sangat disayangkan aksi mereka ketahuan. Terdengar suara tembakan, tapi beruntung mereka masih selamat hingga terjadi aksi baku hantam dengan para pengedar. Setelah berhasil melumpuhkan para pengedar, mereka segera mengambil uang yang ada di sana dan segera kabur. How are the eyes? Better coming back. Gak lama mereka berkumpul di tempat biasa untuk menghitung berapa uang yang berhasil mereka curi. Meskipun hanya $500 atau sekitar 8 juta rupiah, mereka sangat senang karena baru aja melakukan aksi berbahaya dan uang itu sedikit bisa membantu keluarga Jesse. Damn right. Hell yeah. Pada keesokan hari, Ray dan Andre mendatangi trap house yang semalam dirampok oleh Duta. Mereka sangat gak menduga jika banyak anak buah Bahlil yang tewas serta tempat tersebut terbakar. Ray sangat gak habis pikir karena bisa-bisanya ada orang yang berani merampok dari para pengedar narkoboy. Yeah, I hope so. For their sake. Sementara itu Duta kembali mengumpulkan teman-temannya untuk kembali melakukan aksi perampokan. Kali ini Duta berencana untuk merampok uang dari orang yang ditugaskan kartel untuk mengambil dan mengantarkan uang hasil transaksi narkoboy. Duta sangat yakin bahwa uang yang akan mereka rampok berjumlah sangat banyak dan pasti cukup untuk membantu keluarga Jesse. Mendengar hal itu, mereka pun sepakat dan akan kembali melakukan aksi perampokan. Pull the entire thing out of her ass. This time we actually have a plan. Akhirnya di keesokan hari, mereka kembali berkumpul menyusun rencana dengan sangat matang, mulai dari melakukan pengintaian sampai menentukan tempat di mana mereka harus mengeksekusi. Mereka sampai menyiapkan beberapa senapan, tapi bukan dengan peluru tajam. Yang terpenting bisa melumpuhkan target. Mereka juga telah menaruh GPS pada mobil target agar gak kehilangan jejak. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Duta dan yang lain udah bersiap dengan pakaian serta senjata yang mereka miliki. Mereka pun mulai menyerang dengan melemparkan gas air mata, membuat para anak buah kartel kesulitan bernafas. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Duta lupa mempertimbangkan stok peluru. Sempat terjadi aksi baku hantam, bahkan mereka ditodong dengan senjata api. Tapi akhirnya mereka berhasil mengalahkan para anak buah kartel dan aksi perampokan pun berhasil dilakukan. Bingo! Tanpa disadari, mereka diikuti oleh para anak buah kartel. Tapi secara mengejutkan, Duta dan yang lain bisa menumbangkan mereka. Mereka pun berkumpul di markas lalu menghitung semua uang yang berhasil didapat. Di
keesokan hari, Duta mengajak Teresa hiking karena beberapa hari terakhir Duta sama sekali gak menemui Teresa. Tentu Teresa menerima ajakan itu karena emang udah menantikan waktu berduaan dengan Duta. Gak lama mereka pergi ke puncak bukit menikmati pemandangan yang indah dan mereka pun resmi menjalin hubungan. Aduh. Scene berpindah memperlihatkan Bahlil mendatangi tempat yang telah disiapkan oleh Natalia untuk menjadi jalur penyelundupan narkoboy baru. Mereka juga berhasil mengenali para anggota DEA dan akan menjadi target incaran untuk dihabisi. Di keesokan hari, Ray dihubungi oleh ibu Jessie berterima kasih karena telah mengirimkan banyak uang. Tentu Ray heran dan gak menyangka karena uang yang dikumpulkan dari sumbangan para anggota DEA gak sampai sebanyak itu. Tapi Ray berpikir mungkin itu adalah pemberian dari orang-orang yang sangat dermawan. Yeah. Wash, give me a list of all the staffers who are written. Beberapa saat kemudian, Ray dipanggil ke rumah sakit karena salah satu teman Duta harus dirawat. Ray sangat khawatir dengan kondisinya, terutama dengan Duta, karena Duta hanyalah satu-satunya keluarga yang Ray miliki. Melihat apa yang terjadi pada teman Duta, Ray menduga bahwa ada yang Duta sembunyikan. Yeah. See ya. Di malam hari, Ray menonton ulang semua video aksi perampokan yang dilakukan kepada para anak buah kartel. Kecurigaan Ray semakin menjadi-jadi karena seorang perampok benar-benar melakukan gerakan seperti yang sering Duta lakukan. 3 hari kemudian, Ray memimpin rapat membahas misi untuk melakukan penyergapan di tempat penyelundupan narkoboy yang dikelola oleh Natalia. Dengan sangat detail, Ray menjelaskan karena misi itu sangat beresiko dan jangan sampai ada lagi anggota DEA yang tewas. You stretch a highway here, and that's where we're gonna grab it. Sepulangnya ke rumah, Ray diberitahu bahwa pacar Duta serta ibunya mengundang untuk makan malam. Ray sangat senang karena Duta udah semakin tumbuh besar dan mulai mengenal percintaan. Kemudian Ray bertanya terkait dana sumbangan untuk keluarga Jessie, tetapi Duta menjawab bahwa itu akibat dari Jessie yang sering live TikTok. See ya. Get position. Pada malam hari, Ray serta anggota DEA lain bersiap menjalankan misi menyergap sebuah mobil yang membawa paket narkoboy. Mereka harus fokus di tengah cuaca buruk dan angin kencang yang membawa pasir. Tanpa disadari, Duta dan temannya juga ada di sana. Ray yang masih memantau tiba-tiba kaget karena listrik di tempat tersebut padam. Dikarenakan gak ingin kehilangan jejak, Ray segera memerintahkan untuk langsung menyergap mobil yang menjadi target incaran. Di tengah-tengah itu, Duta dan teman-temannya sangat kaget karena ada pasukan DEA yang menyerbu. Suasana menjadi sangat menegangkan karena jika salah beraksi, mereka akan menjadi korban. Dari kejauhan, Ray hanya bisa terdiam melihat mobil target yang dibawa kabur oleh Duta. Dalam perjalanan, Duta terus tancap gas meskipun dari depan Andre akan menghadang. Dengan keyakinan penuh, Duta sama sekali gak menginjak pedal rem dan kemudian kejadian tersebut membuat Ray gak menyangka dengan apa yang telah Duta lakukan. Ray sampai dicurigai oleh Andre karena memintanya untuk gak mengejar mobil target. Ray sama sekali gak bisa memberikan jawaban karena itu bisa sangat membahayakan Duta dan teman-temannya. Sementara itu, Duta dan para konco tiba di markas lalu mulai mengeluarkan uang dari dalam mobil. Ternyata mobil itu hanya berisi narkoboy dan gak ada uang sama sekali. Duta benar-benar terlihat ketakutan karena pantas aja ayahnya mengincar mobil itu.
Di keesokan hari Ray berniat ingin memarahi Duta atas apa yang telah dia lakukan. Tapi ternyata pacar Duta serta ibunya akan datang ke rumahnya untuk makan malam. Atas hal itu Ray harus menahan dan memutuskan untuk makan malam bersama Teresa serta orang yang selama ini dia incar, yaitu Natalia, tapi mengaku sebagai orang lain. Dikarenakan Ray sama sekali gak tahu dengan wajah Natalia, Ray sama sekali gak menaruh curiga apapun. Ray bahkan terlihat sangat senang karena mereka makan malam bersama. Selain itu Ray juga ingin jauh lebih kenal dengan orang yang dekat dengan Duta. Yeah, we were mostly commercial, but now we're focusing on the resident. Gak lama Teresa izin ke kamar mandi, tapi sebenarnya dia menyimpan alat penyadap karena tahu bahwa ayah Duta adalah orang yang menghancurkan bisnis keluarganya. Teresa memasang alat penyadap di setiap sudut rumah sesuai instruksi dari sang ibu. Di waktu yang sama teman Duta diculik oleh anak buah kartel, lalu Duta diberitahu oleh Teresa bahwa sebenarnya dia adalah anak dari kartel yang diincar oleh ayahnya. Teresa juga berkata bahwa teman Duta telah diculik dan jika ingin melihatnya masih hidup, Duta harus membawa kembali truk yang mengangkut narkoboy ke sebuah tempat. Tentu Duta sangat khawatir dan gak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Duta segera keluar rumah karena gak ingin jika sampai sang ayah tahu. Duta segera menyalakan mobil dan pergi menuju markas untuk membawa truk berisi narkoboy yang sebelumnya telah dia curi. Baru aja Duta pergi, tiba-tiba berdatangan pasukan pembunuh bayaran yang telah ditugaskan para kartel untuk menghabisi Ray. Seketika Ray terbangun karena ada beberapa tembakan dan dengan cepat Ray mencari Duta. Ray sangat khawatir karena Duta gak ada, tapi beruntung Ray bisa menghabisi pasukan pembunuh bayaran itu. Kemudian Ray diberitahu bahwa teman Duta yang terbaring di rumah sakit dikabarkan menghilang. Ray sangat khawatir dan curiga bahwa Duta pergi untuk menyelamatkan temannya. Beberapa saat kemudian, Ray, Andre bersama anggota DEA mengikuti truk yang mengangkut narkoboy demi bisa menemukan markas para kartel. Setibanya di sana, Ray memerintahkan semua anggota agar bersiap. Di waktu yang sama, Duta telah tiba di markas Natalia untuk menyelamatkan temannya. Tapi Duta gak mau menyerahkan truk narkoboy karena dia telah memasang alat peledak. Duta sangat gak menyangka bahwa selama ini Teresa adalah anak dari kartel narkoboy. Duta meminta agar Teresa segera melepaskan temannya karena dia sama sekali gak bersalah. Sementara di luar, pasukan DEA berhasil menghabisi para penjaga dan mulai masuk menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ternyata Duta mulai membakar truk, tapi bom buatannya gak meledak sama sekali. Duta segera bersembunyi dan sangat ketakutan karena para anak buah kartel mulai mendekat, tapi tiba-tiba pasukan DEA segera menyerbu tempat itu dan langsung menyerang para anak buah kartel. Ray harus berhati-hati karena selain menyerang, Ray juga harus menyelamatkan Duta. Melihat Duta masuk ke dalam terowongan untuk menjemput temannya, dengan cepat Ray mengikutinya. Gak lama Duta berhasil mengejar Teresa dan ibunya, tapi Duta malah ditodong dan kemudian beruntung Ray datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Duta serta temannya. Tapi tiba-tiba Ray langsung menggablok Duta lalu memborgol tangannya. Ternyata itu semua Ray lakukan agar Duta gak disangkut pautkan dengan semua ini dan diduga telah diculik bersama temannya. Beberapa waktu kemudian, Teresa hanya bisa diam melihat semua keluarganya telah tewas. Teresa berjanji akan terus menjalankan bisnis narkoboy dan suatu saat nanti akan membalaskan dendam atas semua ini.
Sementara itu Duta dan temannya menemui Jesse di rumah lama karena akhirnya Jesse bisa kembali tinggal di tengah kota. Mereka pun melepaskan kerinduan karena udah lama gak kumpul bareng. Dan akhirnya film ini pun tamat. Ya, itulah Brad definisi sahabat yang sesungguhnya. Soalnya sekarang mah susah punya sahabat atau teman yang bisa susah senang bersama. Kebanyakan mah maunya senang doang. Aduh, fangke emang. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.